Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sa'idah. Sa'idah Mubarakah. هذا أول لقائنا في حلقة عربي. أنا اسمي إيفا. سوف أرافقكم في تعلم اللغة العربية خاصة في الإنشاء منذ هذه الليلة حتى الانتهاء إن شاء الله. تمام. قبل كل شيء هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masuk di bulan kedua ini, teman-teman, kita akan belajar insya atau membuat kalimat, mulai dari membuat kalimat sederhana sampai nanti kita berlatih untuk membuat tulisan begitu. Kita sebutnya karya ya, karya tulis. Kita mulai malam ini dengan takwinul jumlah, membuat kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab ini yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menyebut kalimat, maka bahasa Arabnya adalah jumlah. Sedangkan kalau kalimah dalam bahasa Arab itu berarti kata ya, satuan kata. Membuat kalimat atau jumlah merupakan dasar terpenting dalam menulis isai bahasa Arab. Karena ia adalah pintu masuk yang akan menghantarkan seorang penulis untuk berkarya dalam dunia tulis menulis. Kemudian yang penting ketika kita menulis isai ini adalah mengetahui dasar-dasar kaidah bahasa Arab yang menghimpun dua cabang ilmu paling mendasar yang terpenting yakni nahwu dan sorof. Barulah ia dapat menyusun suatu kalimat dan mengembangkannya dengan ilmu alat yang ia miliki sehingga ia mengetahui betul letak benar dan salah dari kalimat yang dia buat itu. Jadi memang di dalam bahasa Arab ini yang paling utama adalah menguasai atau setidaknya punya bekal dalam kaidah ilmu nahwu dan sorof. Dan di bulan pertama teman-teman di sini sudah hatam ya qawaidnya baik nahwu maupun sorof. Sudah ya? Insyaallah. Teman. Nah, nanti sembari kita praktik untuk membuat kalimat, kita juga akan sedikit murojaah, kemudian kita ulas lagi kaidah yang sudah dipelajari. Kemudian dalam menyusun kalimat ini, sebenarnya kalau kita bahas satu persatu kan syaraf ini memang fokus pada satuan kata. Adapun nahwu ini berfokus pada susunan kata di dalam kalimat. Maka ketika kita hendak menulis sebuah kalimat itu, penting kiranya kita memperhatikan terlebih dahulu ilmu sorofnya. Artinya apakah ini menggunakan fiil yang wazan, yang mujarrad atau fiil yang mazid, kemudian sesuai dengan keinginan atau ide atau gagasan yang kita miliki, begitu baru nanti disusun sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Berikut ini adalah metode dasar dalam membuat jumlah. Yang pertama, kita harus mengetahui umdatul kalam. Di dalam penulisan, di dalam kaidah bahasa Arab ini, ada yang namanya ma'mul umdah dan ma'mul fudlah. Nah, ini yang kedua adalah fudlah. Ma'mul umdah. Teman-teman sudah apa namanya? Sudah familiar dengan istilah ma'mul belum? Belum. Belum, Ustazah. Belum ya? Ustaz. Oh, mungkin teman-teman di sini terbiasa belajar nahwu yang modern begitu, nahwu wadud.
Ma'mul. Jadi di dalam kaidah atau literatur nahwu klasik itu ada amil dan juga ma'mul. Amil itu adalah kalimah yang mempengaruhi kalimah lain. Misalnya ada amil nawasib, ada amil jazim. Nah, itu kan namanya amil ya. Kalimah-kalimah yang bisa mempengaruhi kalimah lain. Misalnya fiil itu bisa mempengaruhi kalimah lain menjadi fa'ilnya, menjadi maf'ulnya. Adapun kalimah yang dipengaruhi namanya adalah ma'mul. Ma'mul kalimah yang dipengaruhi. Fa'il, khobar, maf'ul dan sebagainya. Terutama mansubat itu ma'mul semua ya. Apa namanya? Itu terbagi menjadi dua. Amil apa? Ma'mul tadi yang dipengaruhi di dalam kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada yang umdah. Umdah artinya pokok. Jadi inti di dalam kalimat harus ada ya. Umdah itu menjadi inti dan harus ada di dalam kalimat atau bisa disebut komponen utama begitu. Kalau ma'mul fudlah itu sifatnya tambahan. Bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi tidak. Ma'mul umdah di dalam bahasa Arab kita lihat dari dua jumlah. Kalau jumlah ismiyah berarti ma'mul umdahnya yang harus ada adalah mubtada dan khobar. Kalau di dalam jumlah fi'liyah, maka yang harus ada adalah fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Kita bisa sebut kalau di bahasa Indonesia itu kan ada SPOK. Nah, yang utama kan tentunya harus ada S dan P. Misalnya saya makan, itu sudah memahamkan. Tapi kalau misalnya mau ditambah saya makan nasi, SPO, itu akan lebih detail, lebih spesifik. Ditambah lagi saya makan nasi di ruang makan, akan jauh lebih spesifik. Akan tetapi tadi yang S dan P ini atau makmul umdahnya tentunya harus ada terlebih dahulu. Di dalam jumlah ismiyah yang merupakan subjek di situ adalah mubtada. Mubtada kemudian khobarnya adalah predikat. Sedangkan di dalam jumlah fi'liyah S-nya atau subjeknya ini terletak setelah predikat justru ya. Fi'il dulu baru fa'il, predikatnya dulu baru subjeknya. Tapi pada intinya nanti kalau kita mau menerjemahkan atau kita mau membuat kalimat harus sesuai ya dengan kalau kita misalnya saya makan berarti ya kita ikut pakai jumlah fi'liyahnya. Kalau fi'liyah berarti misalnya saya sudah makan berarti kita mengucapkan akal tuh. Begitu langsung fiil dan fa'il. Bisa juga sih sebenarnya ana akal tuh, tapi itu ini kurang kurang native gitu. Maksudnya terlalu eh, terasa sekali alih bahasanya dari bahasa Indonesia karena saya didahulukan baru makan itu ya. Kita harus luas dalam mengubah itu menjadi jumlah fi'liyah. Langsung saja fi'il dan fa'il begitu. Yang kedua, menyempurnakan umdatul kalam dengan fudlatul kalam. Kalau tadi di dalam umdah itu ada fi'il fa'il atau mubtada dan khobar, maka selain itu termasuk fudlatul kalam atau pelengkap ya, sifatnya pelengkap. Fudlatul kalam atau pelengkapnya ini terdiri dari banyak sekali ya. Mansubatul asma itu semuanya fudlah ya. Kemudian huruf jar serta majrurnya, idhofah, af'al khamsah, hal tamyiz, nawasih, isim mausul, amil jawazim, kemudian ada waktu syartiyah, ada waktu nafiyah, istitsna dan lain-lain. Pokoknya selain mubtada dan khabar atau fiil dan fa'il itu termasuk ke dalam umdatul apa namanya fudlatul kalam. Nah, ini sekilas atau pengantar saja teman-teman. Karena ini adalah materinya Insya, jadi saya harapkan selama pembelajaran kita nanti sampai akhir, kita lebih banyak praktik langsung untuk membuat kalimat.
Ya, karena ini kan insya itu kalau nanti saya terlalu banyak ceramah, jadinya nggak jadi insya dong ya. Insya pada intinya adalah membuat kalimat kaidah atau ini ya bekal yang sudah kita punya, terutama dari apa namanya bulan pertama kemarin bisa dipraktikkan di sini. Nanti kita akan lebih terbiasa membuat kalimatnya. Entah itu yang sifatnya sehari-hari, misalnya yang apa namanya berkaitan dengan percakapan sehari-hari atau yang mendeskripsikan sesuatu atau dengan ide pokok atau gagasan yang lebih kompleks lagi. Nah, mungkin dari sini silakan jika ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin bisa terkait pembelajarannya nanti atau juga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa ditanyakan terlebih dahulu. Maaf Ustazah, istamiri. Mas Tamir, kalau begitu kita langsung saja membuat kalimat yang paling sederhana. Saya minta dari teman-teman di sini semua peserta untuk membuat satu jumlah ismiyah dan satu jumlah fi'liyah. Boleh ditulis di dalam kolom chat, ya. Atau boleh misalnya langsung ini open mic boleh juga. Tapi karena ini insya, saya utamakan untuk menuliskan di kolom chat. Ini pokoknya yang paling sederhana ya. Eh, Pokoknya terdiri dari mubtada dan khobar dan fiil fa'il atau fiil naibul fa'il. Itu saja dulu. Nanti seiring ini apa pembelajaran kita akan kembangkan itu. Kalimat yang sederhana ini kita kembangkan dengan menambahkan objek, keterangan dan lain sebagainya. Ada hal, ada zorof dan sebagainya. Itu kita coba untuk kembangkan nanti. Silakan bisa mulai dituliskan di kolom chat. Nah, biasanya sambil saya ngomong ya biar nggak kosong gitu. Biasanya sambil teman-teman ini masing-masing membuat jumlah, itu kita bisa sharing dan juga bisa belajar dari satu sama lain. Ya, entah itu dari segi uslubnya, penulisannya, atau juga mufradat-mufradat, itu sangat menyenangkan sekali nanti. Ini sudah terdapat satu jumlah fi'liyah. Eh, ya Sayyidi Ari Subagio mungkin taktub jumlah ismiyah ya. Kalau ini kan jumlah fi'liyah akal tuh. Jumlah ismiyahnya al-masjidu kabir. Jelas tuh. Nah, ini dari Akhid Muhammad Taufik Sa'i sambil di ini ya. Ya Ustaz ya. Nah, jelas tuh kalau jalasa itu kalau kita mengatakan duduk itu kan di atas kursi. Seharusnya berarti jelas tuh bukan pakai fi tapi Al kursi Ustaz. Allah. kursi. Jelas tuh alal kursi. Pakai al kursi. Nah, Ustaz ya, syukron. Afwan. Nah, seperti ini yang saya maksud kalau kita tulis di sini, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman sama-sama belajar ya. Atilmidu, Ukhti Fitria, Atilmidu, ini mungkin tipe ya. Atilmidu dengan menggunakan dal, bukan dal ya. Oh iya Ustazah. Tipe ya. Iya. Itu amamal fasli. Nah, ini ada mubtada dan khobar yang khobarnya berupa apa? Kalau amamal fasli ini berupa khobar Dorof. huruf. Amama ini huruf atau isim? Dorof. Oh, dzaraf iya, maaf. Saya enggak dengar. Khobarnya ini berupa khobar ghairu mufrad. Kan ada khobar itu ada yang khobar mufrad, ada yang ghairu mufrad. Kalau ini contoh yang ghairu mufrad.
Ghair mufrad terbagi menjadi dua macam. Ada khabar jumlah dan syibhu jumlah. Syibhu jumlah terbagi lagi menjadi dua, yakni dzaraf dan jar majrur. Dalam hal ini, aktiviti yang membuat khabar berupa dzarafnya. Mumtazah. Akhra Naam, Ustazah. syaribtu al-ma'a. At-talibu mujtahidun. Na'am. Muhammad qaimun. Al-ustadzu fil fasli. Al-muslimu mu'minun. Ini agak rancu ya, al-muslimu mu'minun. Muslim itu mukmin. Secara susunan betul memang, tapi secara makna agak gimana begitu ya. Al-muslimu mu'min. Ya jelisu, ini apa ya? Muhammadun maksudnya atau apa? Nanti ais berkah. Ya jelisu, kalau Muhammadun pakai hak ya. Muhammadun alal kursi. Ya, kitabun jadidun. Nah, ini dari kitabun jadidun. Dari ini siapa ya? Ustazah. Purnama. Ini mohon maaf, ini laki-laki atau perempuan? Ina au ukhtuna Purnama. Purnama Hudawis. Rajul ya sepertinya. Kalau bisa mendengar suara saya tag saja deh ya. Bisa. Oh, eh, mohon maaf dengan akhi atau ukti. Saya Anissa. Oh, nah, kalau kita bun jadidun, ini kan sama-sama nakiroh ya. Kalau sama-sama nakiroh ini belum bisa menjadi mubtada dan khobar. Karena mubtada syaratnya harus berupa isim ma'rifat. Maka caranya adalah kitabun ini kita jadikan ma'rifat dengan cara ditambah Kitabun. Al. ditambah al kitabu jadidun. Jadidun. Jadi, Jumlah ismiyah. Al-kitabu jadidun. Buku ini baru begitu. Kalau kitabun jadidun itu buku yang baru. Itu belum menjadi jumlah ya, belum menjadi kalimat yang bisa difahami. Begitu. Al-kitabu jadidun. Nah, nama Muhammadun amam al-fasli. Muhammad tidur di depan kelas. Baik. Al-mudarrisu dakhilun ilal fasli. Nah, urattibu al-libas. Nah, ja'a at-tilmid. Hadha syahru huwa syahru Ramadan. Qara'tu al-Qur'an. Nah, speaker saya rusak. Waduh, gimana ini? Ustaz. Nah, Arifin. Ya, jadi Mahmudun. Mahmudun ini. Mahmudun. Muhammadun atau Mahmudun? Berarti ini yang duduk banyak ya, jamak ya, Mahmuduna. Ya jelisu Mahmuduna alal kursi. Naam, Ustazah. Oh baik. Mahmuduna, beberapa orang yang terpuji. Nah, sejauh ini sudah betul ya. Pada intinya adalah isim, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita mencoba memasukkan makmul fudlah. Misalnya di sini ya, bisa dilihat ada huruf jar, ada majrur, dzaraf, kemudian pakai amil nawasif, atau misalnya ditambah maf'ul saja ya, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Oh tadi sebenarnya sudah ada ya beberapa, jelas tuh alal kursiyyi, aqra'u al-Qur'ana. Nah,
mungkin kita buat agak panjang, misalnya apa ya? SPOK deh ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita buat pola SPOK. Ada fiil, fa'il misalnya, kemudian ditambah objek dan keterangan. Jadi misalnya aqra'u al-Qur'ana fil ghurfati. Itu contohnya ya. Aqra'u, saya membaca Al-Qur'ana, menjadi objeknya. Keterangannya fil ghurfati. Nah, boleh teman-teman dituliskan di kolom chat sekarang dengan pola SPOK. Jumlah fi'liyah boleh ya. Ada fi'il, fa'il, maf'ul, dan keterangan. Entah itu keterangan waktu atau tempat, boleh. Kalau Muhammadun al-khubza. Al-khubza pakai kha ya. Habtu ilal madrasati fi kulli yawmin. Ustadz Asep, ini biasanya kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris ya, ada yang namanya present tense itu untuk mengungkapkan aktivitas sehari-hari. Biasanya kalau kita mengungkapkan aktivitas sehari-hari, fi kulli yaumin, kita menggunakan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu kan maknanya mutajaddid dan mustamir, ya, setiap hari yang kontinu. Kalau dhahabtu ini kan lebih ke qarinah untuk zaman madhi. Jadi mungkin kalau lebih baik Adhabu Ustaz. ya diganti dengan adhabu dalam madrasah Ya. kulli yaumin. Fi kulli yaumin juga bisa diganti atau diolah lagi atau persingkat menjadi adhabu Yauman. kulla yaumin. Nah, Yauman. Yaumin. ya, fi kulli yaumin boleh atau kulla yaumin juga bisa. Ya. Karena Jadi nazul. sudah menunjukkan dzaraf zaman. Jadi bisa mansubun ala dzarfiyah. Ya. Katabtu ar-risalata fi ghurfatin naum. Ukhti Fitria, ar-risalata kurang alif setelah sin ya. Ar-risalata. Dhahabtu ila Makkata li umratin. Naam. Ahmad as-solih fi qaryatihi. Ahmad yang solih itu ada di desanya. Begitu ya. Asyrabu al-ma'a bil kubi. Kalau bil kubi ini kurang alif ya. Setelah ba, uhti rahma. Setelah ba, kurang alif. Bil kubi. Akan gelas. Bil madbakhina. Ana ata'allamu al-lughata al-arabiyyata 'abra al-internet. درست اللغة العربية في المسجد مع الأصدقاء. Jadi, akala Muhammadun khubzan, ini tipe ya sepertinya. Akala Muhammad khubzan pakai kha. Khubzan. Darba Zaidun al-kalba. Dhahabtu ila Jakarta amsi. Biasanya kalau kita mengatakan kemarin, benar-benar kemarin itu kita pakainya adalah bil amsi.
Kalau amsi itu kemarin tapi nggak tahu kemarin kapan. Pokoknya beberapa waktu yang lalu. Tapi boleh lah. Aktubu ar-risalata fi yaumil ahad. Nah, al-kitabu 'alal maktab. Nah, ini berarti jumlah ismiyah ya. Ukhti Fauziah, jumlah ismiyah. Boleh membuat jumlah fi'liyah dilengkapi dengan objek atau maf'ul bih dan keterangannya. Aqra'ul Quran. Ini penulisannya begini ya. Aqra'u al-Quran kulla sabahin. Nah, penting juga di dalam insya itu bagaimana kita menjaga kaidah ini, apa namanya, kitabah atau imlanya ya. Terutama biasanya penulisan hamzah di awal kalimah, di tengah kalimah atau di akhir kalimah itu juga penting. Kemudian ini juga yang perlu menjadi perhatian, wawu atof itu ditulis sambung dengan kalimat setelahnya. Misalnya ana wa Muhammad, maka wawu dan Muhammad itu tanpa spasi. Ini boleh diingat-ingat ya. Wawu atof harus bersambung dengan lafal setelahnya yang menjadi maktuf itu. Arji'u minal madrasah fi. Nah, ini sa'ah ya jam 2 itu susunan naat man'ut ya Ustaz. As-sa'ah as-saniyah. Jam 2. Ini ada ya di muhadatsah kemarin jam as-sa'ah ats-tsaniyah. Ini susunan naat man'ut jadi harus sama-sama ma'rifat pakai al, harus juga sama-sama muannats ya memakai tak marbutah. Kulla yaumin. Kulla yauminnya ini menjadi mudhof ilaih sehingga dia majrur. Kalau kulla yauman tidak bisa ya. Harus idhofah. Syartu Muhammad. Nah, kalau Muhammad ini menjadi objek, maka harus dibaca nasab Muhammadan. Saya menolong Muhammadan. Zahabtu ila Makkah li umratin Ahmad rajulun as-salih. Oh, ini sudah ya tadi. Yadhabu Muhammad ila suq fi yaumil ahad. Nah, oke. Baik, yang lain yang belum boleh masih bisa mengirimkan. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kira-kira boleh ya kita sedikit sharing-sharing. Mungkin bagaimana apa ya? eh, Misalnya boleh mengungkapkan apapun tentang misalnya keinginan, keinginan misalnya belajar belajar insya itu kepingin bisa misalnya ingin membuat tulisan apa begitu atau misalnya eh, kendala-kendala yang dihadapi dalam bahasa Arab. Kita boleh sharing-sharing sebentar. Ini karena masih awal hanya pengantar ya. Besok kita baru mulai lebih memperdalam lagi penguasaan atau latihan terhadap pembuatan kalimat dalam bahasa Arab. Waktu Fitria, ada yang ingin disampaikan? Iya, Ustazah mau tanya. Kemarin itu di halakoh yang pertama itu masih sampai halaman 17. Untuk yang ilat isim wairu munsharaf itu juga belum, Ustazah. Terus untuk yang muhadasahnya itu masih sampai halaman 19 ingat saya. Belum selesai. Tapi saya tadi di Japri sama bukan salah satu ya, beberapa peserta itu katanya sudah selesai semuanya. Saya yang dari Ustazah Hamidah. Oh, berbeda ya. Masya Allah, ternyata begitu. Iya. Jadi ini em, nggak dari satu kelompok ya, beda-beda. Saya juga bingung. Kok teman-teman saya juga nggak ada yang lanjut ke ini. Kok temennya baru semua gitu. Yang lain adakah yang ini belum khatam?
yang hadatsah sama Yang isim ghairi munsharaf itu belum. begitu. Jadi sebenarnya Iya. kemarin saya waktu ngajar di Insya yang bulan sebelumnya itu juga sebenarnya ada kasus yang seperti ini, ada yang belum selesai di bulan pertamanya. Solusinya yang kemarin saya lakukan itu adalah saya kirim apa namanya rekaman pembelajaran saya yang di bulan pertama yang sudah menjelaskan tentang itu kawaid-kawaid dan juga muhadasah yang sampai akhir. Gimana kalau Oh, berarti ini ngajar sendiri Ustazah iya, di luar jam ini. iya Oh, karena gitu. tadi soalnya saya kan awalnya juga gini. Saya kira kan disuruh sama atasan saya untuk ini kan apa namanya ini bulan kedua muhadasah sama qawaid. Terus saya kirim itu modulnya kan. Saya kira ini mau melanjutkan. Tapi ternyata saya dijabri oleh beberapa orang, beberapa peserta. Katanya sudah hatam semua, makanya saya kirim kemudian kita lanjut ke insya. Oh, bukan bukan insya itu bukan yang ketiga ya. Nah Bukan itu yang juga halaqah ketiga. mungkin ini ya karena keterbatasan pengelola. Kalau mohon maaf saya di sini kan sebagai tutor saja ya, saya tidak ikut dalam manajemennya. Keterbatasan manajemen itu ada yang memang sudah hatam di bulan pertama, ada juga yang belum. Kalau saya sendiri dulu Berarti sudah nanti hatam memang. berarti nanti saya japri Ustazah untuk minta itunya untuk mengejar Saya kirim nanti ya. Ini kok ada saya punya playlistnya sudah sudah jadi satu rekamannya nanti bisa. mulai dari halaman 18 Ustazah. Dikirim Yang dikirim di sini aja Ustazah. Saya kirim di grup nanti biar Boleh nggak? simpan ya. Gimana? iya di grup saja. Baik. Oh, Di grup Iya, WA. udah. Grup ya WA. banyak ya di sini yang belum hatam. Ya belum khatam Iya, Ustazah, jadi masih bingung. Oh, iya. eh, Banyak Ustazah berarti. banyak juga yang masih dasar begitu. Heeh. Iya, kesulitannya jadi gitu ya. Yang ada yang baru apa namanya Iya, belajar dari dasar tapi ternyata belum hatam terus sudah yang naik ke ngambil insya. pengawasan itu belum sama sekali. Hmm, masih banyak ya berarti ya, baru separuh. Separuh Ustazah. Iya, padahal yang belakang-belakang itu yang materinya eh, semakin tingkat kesulitannya naik gitu. Gak apa-apa nanti bisa di ini ya dipelajari sendiri dan nanti bisa insya Allah nanti saya buka ini grupnya kalau mau bertanya silahkan insya Allah kalau saya bisa dan saya punya waktu untuk menjawab insya Allah saya akan jawab di situ kalau Baik ya Ustazah. sementara bagaimana. Ditunggu Ustazah Nah filenya, rekamannya. ya siap Ustadz. Nah, jadi ini mungkin ya bisa jadi evaluasi buat manajemen juga ya. Saya sudah sebenarnya sudah menyampaikan itu. Kemarin juga saya menghadapi hal yang sama kan. Tapi alhamdulillah yang menyusul pun bisa mengikuti dengan baik. Nanti kita sambil ketika misalnya kita membuat kalimat seperti ini, saya juga akan singgung seputar qawaidnya. Kalau perlu nanti juga bisa dibuka lagi file yang qawaid itu supaya kita bisa murojaah lagi. Tapi kalau secara ini, sebelumnya apakah sudah pernah belajar nahwu sorof atau baru pertama? Sudah pernah. Sudah pernah, Sudah Alhamdulillah. pernah tapi belum mendalam. Pengen ke dari awal gitu. Oh, begitu. Ya, dan Oh iya. eh ya, kalau di sini, ini menurut saya ya sebenarnya adalah mengulas dan kita menciptakan biah atau lingkungan untuk belajar bersama. Itu sebenarnya. Kalau yang mendalam, ya, jujur saja sebenarnya ini kan keterbatasan waktu juga ya. Jadi ya nggak apa-apa. Pokoknya nanti kita belajar sama-sama. Kalau kita ada salah, kalau saya juga mungkin misalnya ada kesalahan, boleh di ini ya, boleh diingatkan juga. Ada lagi?
Baik. Cukup Ustazah. Nah, syukuran. Saya senang sekali kalau bisa mendengar dari teman-teman begitu sehingga saya tahu keadaan apa ya kelas kita begitu. Sehingga nanti kalau ada yang masih tertinggal, saya bisa mengulangi penjelasannya atau nanti kita murojaah bersama begitu. Al-ustadzatu lama fil fasli ila waqtil isya'i. Kalau al-ustadzatu ini kan muannats ya. Maka kalau ini mau ustazah mengajar di kelas sampai waktu isya, maka fiilnya harus disertai dengan taknits sakinah. Al-ustazatu allamat fil fasli ila waqtil isya. Imla apa ini? Asyirah bi ini apa ya? Misi Ustazah, amlaul sayyaratu bil waqut ma'azzauzi. Saya Oh, ketiknya paling ini ya. Bil waqut. naam. Bil waqut ma makna al waqut? Bahan bakar. Mengisi bahan Amlaul as-sayyarah ini bil waqut. Oh ya, bil waqut bahan bakar ma'a zauji. zauji. Nah, Ya, ini salah ro ya. ya tipe. Afwan Ustaz. Nah, kurang. Tamam. Khalas. Khalas ini pakai shot ya. Khalas. Baik, untuk materi malam ini masih ini dulu. Apakah kita cukupkan atau ada yang ingin disampaikan lagi? Atau pertanyaan yang selama ini terpendam juga boleh. Kemarin waktu di bulan pertama itu pesertanya berapa dari teman-teman? Satu kelas ini. Dari ada 90. 90. Yang lain dari kelompok Terus seleksi jadi 19 yang kelas yang saya itu Ustazah. yang apa Ustaz? Akhirnya ada di 19 terakhir kayaknya. Saya juga banyak tertinggal itu. Oh, ini yang masuk di Zoom apa yang tersisa di grup? Yang tersisa di Zoom. Oh, yang di Yang Zoom. tersisa Iya, itu biasa banget yang itu sering. kalau itu memang. Iya. Saya di Zoom Saya tinggal 19. Saya Dasar. Ya, kalau Ustaz Muhammad hampir 200 dalam grup itu, tapi yang ikutan kadang cuma 40-an. iya itu Saya memang Bagus 40. karena dari 200 betul dong. Kalau 40 berarti berapa persennya ya? 200 berarti 20%-nya ya. Saya dari 30, akhir-akhir tinggal 10. 30 doang ya, Ustazah? Satu. Iya. Saya dulu pertama Kok kali grupnya jumlahnya enggak anu ya Ustazah? gimana? Kok beda-beda ya? Ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Iya, ternyata Jumlah mungkin grup yang pertama itu yang awal-awal memang sampai 200. Saya sendiri dulu waktu ngajar pertama kali itu pesertanya 200. Saya juga kaget itu. Wah, ini peserta satu kelas 200 gimana ini? Waktu pertemuan pertama, itu yang masuk bisa sampai 90 hampir 100. Kemudian semakin lama semakin menyusut, tinggal sekitar 30-an malah. Ya, memang seperti itu ya. Mungkin karena kesibukan dan lain hal. Kemudian juga kebetulan pesertanya antusiasmenya tinggi, tapi ini apa namanya
istiqomahnya Waktu. mungkin yang kurang. Waktu juga. Ini saya bukakan tadi ya, yang qawaid halaman 18. Ilat Ya, isim halaman ghair. 18. Iya itu Ustazah. Itu belum. Hanya dicuplik sedikit gitu. Oh. Gimana? Mungkin teman-teman yang sudah belajar, sudah hatam kemarin, sedikit ingin menyampaikan hasil belajarnya. Ilat isim ghairun munsharif. Berarti fokus ini kelas ini imsa ya, Ustazah. Insya. Nah, Ini. Nah, takut saya itu kalau belum Anu, apanya nahu sorohnya belum kuat nanti mau ngarangnya itu loh masih bingung nanti. iya memang sebenarnya apa ya beriringan begitu. Apa? Tapi kalau kita mau ini, yang lain yang sudah hatam, gimana? Nanti kalau merasa ini kan udah pernah begitu. Gimana teman-teman? Boleh kita anu aja Ustazah. Ustazah kirim aja videonya, nanti bisa belajar mandiri. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan sambil berjalan. baik. Jadi tidak mengganggu kelas ini Ustazah. Iya, Oh begitu iya, ya. iya Ustazah. Nah, saya sangat terbuka. Nanti boleh tanya di grup atau tanya di pertemuan kita seperti ini juga boleh. Kalau punya pertanyaan, catat saja nanti disampaikan dan bisa kita bahas bersama. Berarti ini teman-teman semua masih 20 pertemuan sudah semua kata ini ya. Kebanyakan sudah, tapi itu tadi Ustadz Muhammad Taufik sepertinya belum, seperti Ukti Fitriya. Di grup Ana belum, Ustazah. Kalau ini Mungkin sudah Ustazah, tapi pemahamannya ini yang mungkin nggak 100% Ustazah. iya baik Maaf, berarti Ustazah. bagaimana? Maaf, Ustazah. Ini materinya PDF-nya sudah dikirim grup belum ya? Ini kok cuma tiga lembar ya yang dikirim di PDF. Yang Nisa Nah, itu. yang insya itu perintahnya adalah dikirim satu pertemuan satu materi begitu. Kalau yang di Oh bulan gitu. pertama kan sudah jadi satu kan komplit semua. Kalau insya Betul. ini disuruh untuk kirimnya satu per satu begitu Ustaz. Ustazah, Berarti saya ini usul Ustazah. Misal dikirim semua gimana? Sekalian ngeprintnya sekalian gitu. Oh Soalnya gitu. kan lebih mahal kalau itu Satu-satu ngeprintnya ya. dikit-dikit gitu. Iya, mendingan langsung semua saja terus nanti enak mau ngerjainnya tidak ngeprint dikit-dikit gitu. Nah, baik nanti saya kirimkan. Coba Ustazah usulkan. Ya, kemarin sebenarnya ada juga yang seperti itu. Tapi ini ya, yang perlu diperhatikan adalah ini kan untuk kalangan sendiri, untuk teman-teman yang menjadi peserta, hendaknya tidak digunakan di kesempatan yang Iya. lain, begitu. Oh Ya, iya iya. nggak apa-apa. Iya untuk sendiri Ustazah. Nah, percakapan Danau Soro boleh nanti saya kirim lagi. Hmm, Nah, saya nggak kira boleh di-share. ya, saya kira untuk apa namanya bekal ini ya, bekal nahu sorofnya mungkin sudah pernah, tapi ya tinggal nanti di inilah di apa namanya diperdalam lagi. Ini kedepannya nanti juga akan ini ya sebelum menulis kita kan tentunya harus juga membaca terlebih dahulu. Kita nanti juga akan menganalisis terlebih dahulu teks-teks yang diberikan sebagai contoh di materi insya ini. Nanti setelah itu baru kita berlatih membuat kalimat-kalimat sederhana itu. Jadi tetap nahwu sorofnya kita tadrib terus begitu. Baik, mungkin cukup untuk malam ini. Cukup Ustazah. Tamam. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tanggapan lagi, ayat nakhtatim darsana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta' wan nisyan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, kita sudah. Nana wa iyyakum. Lailat Terus Lailatul Syukron, kisah Ustazah. Ustazah.